Oke, baik Bu. Selamat siang. Izin Bu, sebelumnya Ibu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya. Baik, perkenalkan saya Putri Mayasari. Baik Bu, kami mau bertanya tentang sekilas pelatihan karir yang di Bank Mandiri. Nah, pelatihan karir Bank Mandiri itu apa aja sih Bu yang dilakukan gitu Bu? Pelatihan karir. Iya Bu. Kalau untuk pelatihan karir, berarti itu terkait pengembangan karir di Bank Mandiri ya. Kalau untuk pengembangan karir sih kita biasanya kalau di Bank Mandiri itu setiap pegawai yang sudah memenuhi kriteria itu biasanya tetap akan dilakukan seleksi. Seleksinya itu berupa ujian tertulis sama wawancara. Nah, untuk memenuhi kriteria itu biasanya setiap pegawai itu harus bisa mencapai target yang diberikan dari manajemen, terus juga dari tingkat kedisiplinannya, dari sisi kehadiran, terus juga attitude-nya itu juga dinilai. Nah, kalau misalnya sudah memenuhi kriteria dan bisa mengikuti seleksi, nanti pegawai yang bersangkutan akan dipanggil untuk mengikuti ujian seleksi. Nah, kalau untuk jenjang karirnya sendiri, itu kita di Bank Mandiri itu pegawai dasar itu biasanya teller sama CS. Kalau untuk CS itu sendiri, kalau misalnya mereka mengikuti ujian dan bisa lulus, nanti itu bisa menjadi asisten manajer. Nah, kalau di teller, karena memang mereka pegawai yang paling bawah, itu teller itu biasanya juga berjenjang. Pengangkatannya itu yang pertama itu biasanya teller kria ya. Kalau teller kria itu dihitung seperti pegawai magang di Bank Mandiri, tapi magang itu sudah diberikan gaji atau penghasilan bulanan. Nah, kalau misalnya mereka sudah memenuhi kriteria di tahun kedua masa dinasnya, si teller magang ini atau teller kria ini akan mengikuti seleksi untuk sebagai pegawai kontrak mandiri. Nah, kalau misalnya dia sudah diangkat jadi pegawai kontrak mandiri, nanti baru akan diangkat menjadi pegawai tetap di Bank Mandiri. Tapi itu juga tetap ada mengikuti seleksi dan juga tes yang diberikan oleh manajemen seperti itu. Kalau kira-kira itu kan Bu, kayak ada yang CS terus teller. Nah, itu dalam pelatihan karir itu ada nggak Bu kelebihannya gitu Bu? Atau kekuatannya dari pelatihan karir tersebut Bu? Kalau untuk kelebihannya sih biasanya ya memang kalau misalnya si pegawainya sudah diangkat atau misalnya jenjang karirnya naik dari yang awal, itu biasanya kita otomatis dari sisi penghasilannya juga naik, terus juga fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh si pegawai juga naik. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan itu biasanya kan misalnya yang dimaksud dengan fasilitas kesehatan pegawai itu adalah kalau misalnya si pegawai rawat inap itu di cover dari perusahaan. Jadi kita sebagai pegawai tidak perlu lagi mengeluarkan uang ataupun biaya untuk dibayarkan ke rumah sakit karena sudah ada proteksinya dari perusahaan. Terus juga selain kesehatan tentunya penghasilannya juga meningkat ya dari yang sebelumnya. Kelebihannya itu seperti itu. Kalau dari sisi pelatihan mungkin bahasanya saya agak rancu juga, pelatihan atau seleksi pengangkatan pegawai pertanyaannya tadi. Dia lebih ke pelatihan Bu. Kalau pelatihan mungkin itu seperti seminar gitu ya. Iya. Kalau seperti seminar itu kita biasanya kalau di Bank Mandiri itu otomatis kalau misalnya si pegawainya nih naik jabatan ataupun dipromosikan, contoh misalnya dari teller menjadi CS, tentunya akan ada pelatihan yang diberikan karena juga bidang yang biasa dia pegang berbeda dengan yang akan dipegang selanjutnya. Jadi biasanya kalau pelatihan itu kita akan ada seperti pendidikan, nanti ada tempat trainingnya juga, itu akan diberikan pelatihan oleh dari tim-tim yang terkait, yang berwenang untuk memberikan pelatihan. Itu biasanya juga kita kalau di Mandiri Medan ini Mandiri University, jadi seperti kampusnya Bank Mandiri. Nah, itu kita pelatihan. Kalau misalnya seminar-seminar seperti ada produk-produk baru dari Bank Mandiri, semua pegawai itu biasanya akan diikutkan untuk seminar tersebut gitu. Jadi seperti supaya kita tuh ada pembekalan terlebih dahulu, sudah memahami terlebih dahulu produk yang akan kita jual ke nasabah seperti itu. Kalau untuk pelatihan Bank Mandiri sendiri ada nggak Bu menghadapi ancaman? Ancaman terkait
terkait pelatihan yang akan Misalnya dalam Bank Mandiri. kayak ini Bu, kan Contohnya gimana itu? kayak misalnya melatih untuk ke konsumen gitu Bu, ada nggak ancamannya gitu? Oh, ancaman yang dihadapi oleh pegawai dari nasabah. Iya. Oh, gitu ya. Kalau untuk yang seperti itu sih kita nggak ada ya. Maksudnya yang sifatnya secara terbuka untuk melatih ancaman itu tidak. Tapi sebenarnya kan karena kita ini bergerak di perusahaan jasa Bank Mandiri dari pihak ininya sendiri, pelatihnya sendiri itu kita memang pasti akan diajarkan bagaimana cara menyampaikan ataupun menghadapi keluhan dari nasabah atau komplain nasabah dengan baik dan benar. Nah, yang namanya kita perusahaan jasa tentu juga kita tidak serta-merta langsung secara frontal ataupun secara belak-belakan melakukan perlawanan kepada nasabah. Tentu semuanya itu sudah ada sikap-sikap ataupun aturan yang harus kami lakukan sebagai pegawai bank. Seperti itu sih. Jadi kalau yang ancaman-ancaman itu sih biasanya memang yang namanya kita perusahaan jasa pasti tentu akan ada pro dan kontra, pasti ada yang kepuasan ataupun ketidakpuasan dari nasabah ataupun pelanggan, itu biasa ya, wajar. Jadi tergantung dari kita menyikapinya sendiri dari permasalahan tersebut gitu. Jadi biasanya juga kalau misalnya kayak contoh nih lagi ada maintenance system atau sistem kita lagi ada gangguan koneksi internetnya. Nah, itu kita kan pasti ada nasabah yang transaksinya terganggu, uangnya nggak masuk, atau misalnya narik di ATM uangnya nggak keluar, tuh biasa kan nasabah komplain, marah-marah gitu ya. Nah, itu tergantung kita bagaimana cara menyikapi dari keluhan nasabah tersebut. Jadi memang biasanya juga setiap pegawai yang masuk ke Bank Mandiri itu kan mereka sudah tahu ya bahwasanya konsekuensinya karena kita bekerja di perusahaan jasa itu pasti akan menghadapi keluhan-keluhan dari nasabah ataupun customer. Nah, itu kita nggak bisa tuh yang namanya nasabah emosi kita juga ngelawannya dengan emosi, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi ya biasanya sih pegawai-pegawai itu sudah pada saat masuk awal itu sudah diberitahu juga, sudah tahu juga pemahamannya tugasnya itu sebagai frontliner atau garda depan lah ya untuk di bank itu seperti apa gitu sih. Terus untuk kalau misalnya gini Bu, kan ini kan kita pelatihan karir Bank Mandiri. Nah, itu ada nggak peluang khusus untuk SMK atau D3 gitu Bu? Kalau untuk saat ini, mohon maaf, memang kalau sepengetahuan saya, untuk teller magang sendiri kita sudah D4 dan juga S1. Jadi itu sudah minimalnya harus sudah memiliki ijazah S1. Kalau dulu-dulu memang 2 atau 3 tahun yang lalu, tamatan SMA ataupun SMK sederajat, itu kita terima. Tapi memang dengan catatan si calon pegawai ini, calon teller ini masih sedang melakukan pelanjutan pendidikan, seperti misalnya ngelanjutin ke S1 atau ngelanjutin kuliah lagi. Nah, itu bisa dibantu seperti itu.